Bismillah, alhamdulillah. Malam ini kita kembali melingkar di Kenduri Cinta edisi 255 dengan judul tema Trapsila. Sebelum diskusi kita lanjutkan, mohon izin saya ingin menyampaikan mewakili teman-teman dari Kenduri Cinta dan UPPK Jatim mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf teman-teman apabila di dalam kita bermaiyah terdapat ucapan atau tindakan yang menyakiti hati teman-teman, yang membuat teman-teman gak nyaman. Dapat salam juga dari pengelola Taman Ismail Marzuki buat teman-teman, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin juga. Mohon maaf apabila dalam berkegiatan di area Taman Ismail Marzuki teman-teman masih kurang nyaman, mohon sekiranya dimaafkan. Dimaafkan nggak teman-teman? Alhamdulillah, nanti saya sampaikan ke teman-teman tim. Oke, baik Mas Rizal, mungkin kita lanjut ke sesi muqaddimah. Bismillah, kita panggil teman kita lagi, Ustadz Nanda. Mohon izin Ustadz berkenan membersamai kami, dan Mas Amin Subhan, monggo Mas. Mas Pram, monggo. Terima kasih Mas Pram, Mas Amin, dan Ustadz Nanda. Selanjutnya mungkin ke moderator kedua, yaitu Mas Rizal yang 2 bulan ini vakum. Ternyata beliau melakukan perjalanan spiritual ke Jepang sehingga pulang-pulang rambutnya dipotong. Itu konon katanya dawuh dari kakek. Itu kakek siapa Mas? Nanti teman-teman dikasih tahu. Sugiono. Kena samurai Mas. Waktu dan tempat monggo Mas Rizal sapa teman-teman yang mungkin sudah kangen juga dengan Mas Rizal. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Rizal, monggo. Oke, terima kasih Mas Mizani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik, semoga bahagia. Gimana mudiknya kemarin? Ada yang pusing ditanyain kapan nikah? Terus terang ya, pertanyaan kapan nikah itu lebih pusing ketika yang tanya calon mertua daripada orang lain. Apalagi bagi ditanya teman-teman, apalagi ditanya kapan cerai ya Mas ya. Kapan nikah lagi kata Ustadz Nanda. udah pada kerja kan? Udah mulai refresh lagi juga kan? Hari ini Kenduri Cinta mengangkat tema Trapsila. Saya yakin teman-teman di sini juga banyak yang belum tahu tentang apa itu Trapsila, entah dari etimologinya ataupun dari penjelasan muqaddimah. Pasti banyak yang bingung ya. Ada yang udah paham? Oh, sama sekali tidak. Pertama-tama, Trapsila ini kan kita angkat sebagai tema. Kemarin diolah teman-teman RND di sini. Salah satunya ya ini semua, Mas Pram, Gus Hadi, Ustadz Nanda, dan Mas Amin. Pencetusnya adalah Gus Hadi. Tentu saja dari teman-teman ini banyak persepsi apa itu Trapsila. Terutama saya pertama, Trapsila itu patrap tumraping sila. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan patuh terhadap norma. Itu dari berbagai norma itu kan juga banyak levelnya. Entah norma sosial, norma agama, norma hukum, dan norma sebagainya, sampai norma yang paling tinggi adalah norma ilahiyah. Mungkin langsung saja ke Gus Hadi untuk memberikan alas untuk melanjutkan diskusi agar pijakan teman-teman untuk berargumen dan berjoget di forum ini semakin pakem. Monggo Gus Hadi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Rizal. Pertama-tama saya ingin menyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin teman-teman sekalian, saya mendapat fitnah paling kejam di pembukaan sesi Kenduri Cinta edisi 255. Memang benar, saya kemarin tentunya tidak sendiri, sama beliau Mas Pram, ada beliau Ustadz Nanda, dan ada Kang Mas Amin, juga satu Mas Karim, kandidat doktor yang nggak selesai-selesai dari Belanda itu kita sempat membahas satu tema besar sehingga tercetuslah judul Trapsila. Yang jadi PR berat buat saya itu kan sudah dilabeli fitnah Gus, terus disuruh ngomong pertama lagi. Ini sungguh fitnah yang paling kejam. Dajjal kalah levelnya. Jadi oke, kalau saya boleh mengikuti sikap dari guru saya, Mbah Nun, atau putra beliau, guru kita semua juga, Gus Sabrang. Ya namanya kita ini pasukan, ketika komandannya nyuruh perang, ya sudah, kita perang. Saya disuruh sama Mas Rizal, dengan fitnah yang bertubi-tubi tadi itu, ya sudah saya lakukan. Tapi intinya saya pertama-tama juga ingin menyapa, nggak kalah merasa berdosanya saya juga. Saya tidak mau dicap seperti Mbah Nun ketika mengkritik pemerintah kita dalam konteks yang positif ya teman-teman. Saya rasa teman-teman ini Mas Rizal dan Mas Mizan ini, teman-teman ini nggak ada salah. Jadi seman jangan ke Jokowi-Jokowian. Jangan juga sok open house kayak Pak Prapto. Ada teman saya itu namanya Pak Prapto. Kemarin sok-sokan open house dia teman-teman. Serius. Terus saya ketawa dari jauh. Ini tetangga salah apa gitu. Orang dia yang maling, dia yang mencuri, yang menyakiti hati warga. Kebetulan Pak Prap ini RT di rumah saya. Jadi ada ayam ternak hilang, ada keluarga berantem karena permasalahan ekonomi. Ya minimal RT ini kan kalau kata orang Jawa itu epok-epok, pura-pura nanya gitu. Enggak, sok cuek begitu giliran lebaran open house, pakai pernak-pernik gitu. Marhaban ya Syawal gitu. Bukan marhaban ya Ramadan. Terus kata Mbah Nun dari Jogja, tae arare gitu. Sok-sokan sedih ditinggal Ramadan. Padahal sesungguhnya sejatinya manusia itu kan paling seneng kalau lebaran. Meskipun tadi kata Mas Rizal, sulit ketika bertemu dengan sanak keluarga, sanak kerabat, apalagi kandidat mertua. Kalau kata Mas Nanda barusan, yang paling repot itu adalah menjawab pernikahan kapan kawin lagi. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman cowok untuk menentukan cara yang tepat. Teman-teman sekalian, ada satu ayat itu yang ingin saya nukil ya. Jadi kalau saya izin saya membaca, saya bukan orang yang hafal Quran. Jadi di surat Al-Fatir itu ayat 43 itu Allah itu pernah ngomong begini. Istikbarun fil ardi wa makrus sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Di ayat itu Allah itu menggambarkan, jadi karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakan sendiri. Mereka hanya menunggu berlakunya ketentuan atas perilaku mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan, jadi maka kamu tidak akan pernah mendapatkan perubahan atas Allah itu sendiri. Di terakhir penggalan ayatnya, dan tidak pula akan menemukan penyimpangan atas ketentuan Allah itu. Jadi salah satu landasan teman-teman yang melahirkan judul Trapsila di belakang ini adalah, teman-teman sempat nggak melihat salah satu cuplikan video atau video utuh dari website caknun.com?
Teman-teman ada yang mengikuti subscribe YouTube canun.com nggak? Yang subscribe angkat tangan. Yang subscribe angkat tangan. Ya, yang nggak subscribe yang salah, Mas. Ini harusnya minta maaf. Kalau teman pengen tahu yang salah itu mereka itu. Jadi saya memohon maaf kepada yang sudah subscribe dan saya tarik permohonan maaf saya pada yang belum subscribe. Jadi di situ Mbah Nun mengungkap satu referensi dari satu etos budaya lama kita, apa yang disebut dengan istilah subosito. Secara garis singkat, secara garis sederhana, Mbah Nun di situ menyebutkan bahwa subosito itu adalah sebuah etik tata krama. Pertanyaan besarnya adalah, kira-kira kita selaku manusia hari ini sudah mempunyai, sudah berjalan, atau sedang akan merencanakan untuk menuju apa yang disebut dengan perilaku etik tata krama itu? Kita coba tarik ke dalam pertanyaan tersebut. Lah, terus pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira Trapsila ini apa? Kenapa saya membuka dengan penggalan subosito tadi? Jadi begini teman-teman. Subosito itu kalau bahasa sederhana ingin saya gambarkan, subosito itu adalah output. Subosito itu adalah titik akhir dari satu proses perjalanan kehidupan manusia. Misalnya begini, satu gambaran. Teman-teman ini pernah sholat nggak? Saya tanya yang paling aman aja. Pernah sholat nggak? Karena kalau saya tanya sholat, daripada nanti nambah dosa baru ya. Karena ini masih Syawal. Eman, pernah sholat nggak? Teman-teman ketika sholat tahapannya apa sebelumnya? Wudu. Ada yang mengatakan niat. Ada yang ingat nggak? Rukun sholat ada berapa? Berapa mas? Coba nanti sambil searching, jangan pura-pura jawab terus mikir gitu. Padahal di bawahnya ada handphone. Udah fair-fairan aja mas. Kalau buka handphone nggak apa-apa. Nggak ada penilaian kok. Lah, coba teman-teman lihat. Ada nggak di salah satu rukun sholat itu? Jadi gini, apa sih yang disebut rukun? Kalau dalam bahasa syar'i itu, rukun itu menjadi batal ketika salah satunya tidak dikerjakan. Pertanyaan berikutnya, ada nggak? Ada tidak? Salah satu rukun sholat itu yang menyebut tentang khusyuk. Ada nggak teman-teman? Nggak ada. Saya mengibaratkan begini, Trapsila itu adalah rangkaian orang sholat dari takbiratul ihram sampai selesai salam. Pertanyaan berikutnya, kenapa khusyuk tidak masuk di situ? Ini pertanyaan Mbah Nun yang sering disampaikan di beberapa maiyahan. Padahal secara etika Mbah Nun mengibaratkan bahwa khusyuk itu ibarat kita sedang melakukan proses salaman dengan teman, dengan orang tua. Ibarat kalau kemarin lebaran teman-teman, pasti teman-teman sungkem kan ke orang tua. Minimal kalau ketemu atasan meskipun tidak cium tangan, teman-teman pasti menatap dengan sopan, menatap dengan elegan, menatap dengan tatapan yang sangat serius, sangat dalam ke atasan teman-teman. Dengan membatin, THR-ku kapan? Jadi khusyuk itu bukan masuk dalam rangkaian rukun sholat teman-teman. Tetapi kata Mbah Nun, teman-teman ingat nggak bahwa seseorang yang melakukan proses salaman, bersalaman dengan orang tua, bersalaman dengan atasan, bersalaman dengan teman, ketika teman-teman bersalaman berjabat tangan, terus wajah teman-teman tidak menatap wajah seseorang tersebut, kira-kira menurut teman-teman patut tidak? Pasti dia akan dibilang tidak patut, tidak sopan, tidak menghargai, tidak menghormati dan seterusnya. Salat itu, khusyuk itu dimensinya adalah dimensi seperti kita menatap wajah Tuhan. Itu bentuk tata krama kita kepada Allah. Itu bentuk tata krama kita kepada Sang Pencipta. Tidak masuk rukun, tetapi kepatutan yang perlu dihadirkan, kepantasan yang perlu dihadirkan, seperti seorang sedang bertamu ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah kerabat. Pasti kita akan menatap wajah kerabat kita, saudara kita ketika kita bercengkrama. Trapsila itu teman-teman adalah satu proses metode tahapan
bahwa seseorang itu untuk mencapai output yang baik, itu caranya juga harus baik. Maka Trapsila dan Subosito itu adalah satu padanan yang saling berkaitan, seperti dua sisi mata koin. Terus kemudian saya bertanya-tanya, ukuran apa yang bisa ditancapkan sebagai satu parameter bahwa orang itu memiliki tata krama? Ukuran apa yang bisa dijadikan salah satu variabel bahwa seseorang itu memiliki etika yang baik? Ya kalau ini menurut saya kembali kepada diri kita masing-masing. Karena apa teman-teman? Tuhan itu menciptakan satu proses mekanisme kehidupan. Dimulai dari awal mula penciptaan Nur Muhammad, Big Bang. Terciptalah butiran-butiran debu, butiran-butiran tanah, butiran pasir dan seterusnya. Kemudian Allah mencoba untuk membuat satu metode tahapan. Allah ciptakan sesuatu itu yang bertumbuh. Terciptalah pepohonan, ada dahan, ada ranting, ada daun dan seterusnya. Kemudian Allah memberikan satu tahapan proses berikutnya, ada sesuatu yang tidak hanya bertumbuh, tetapi bertumbuh, bergerak, dan memiliki nafsu, yang kemudian disebut sebagai binatang. Ini belum lengkap. Lantas kemudian Allah dalam satu firman menyebut yang ini berkaitan dengan penciptaan yang berikutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan sesuatu yang tidak hanya bertumbuh, tapi dia bergerak. Tidak hanya bergerak, dia juga disertai dengan nafsu. Tidak hanya disertai nafsu sebagai kontrol di dalam diri, di dalam jiwa dan perilaku. Allah ciptakan yang namanya kolbun atau fuadun. Dan disebutlah itu sebagai manusia. Manusia, nanti Mas Nanda bisa menjelaskan, Ustadz Nanda bisa menjelaskan bahwa kenapa Allah itu menggunakan kata laqad kana. Kenapa tidak inna di awalnya? Kenapa harus laqad? Sependek pengetahuan saya bahwa setiap ayat Al-Quran yang Allah dahului dengan kata laqad itu bermakna Allah sungguh sangat sungguh-sungguh. Jadi Allah itu tidak pernah main-main teman-teman. Menciptakan kita sebagai ahsani takwim, bukan hasan takwim, tapi ahsan. Sesempurna-sempurnanya, sebagus-bagusnya, sepremium-premiumnya ciptaan. Tidak ada lagi melebihi kita. Maka ketika satu kelengkapan yang sudah Allah berikan kepada kita, kita bisa bertumbuh. Ada sesuatu yang bertumbuh itu pagi hari Mas Amin ya, tanpa dikontrol. Ada itu. Nanti Mas Amin juga bisa menjelaskan apa itu yang bertumbuh pagi hari dan apa yang bertumbuh malam hari di jam-jam tertentu. Beliau kebetulan salah satu pakar di dunia tersebut. Beliau meriset itu cukup lama, cukup panjang, dan objeknya juga sangat lengkap. Kemudian Allah ciptakan, berikan kelengkapan kepada kita, tidak hanya bertumbuh, tapi kita bisa bergerak. Tetapi bergerak saja ternyata nggak cukup. Di dalam jiwa, di dalam rohani, Allah berikan satu komponen yang disebut dengan nafsu, yang disebut dengan akal, yang disebut dengan logika, yang disebut dengan hati. Pertanyaan besarnya adalah bahwa ketika Allah sudah memberikan kelengkapan tersebut kepada kita sebagai ahsani takwim, pertanyaannya adalah, apakah kita tidak otomatis menjadi orang yang hamba, makhluk yang perilakunya harus baik? Kan ini menjadi pertanyaan besar teman-teman. Katanya ahsani takwim, tapi kok perilakunya maling? Kata Mas Tom tadi di belakang, saya ngobrol sama beliau, kira-kira orang yang sholat itu, orang yang sudah khusyuk dalam sholatnya bahkan, kira-kira selesai sholat, ada jaminan nggak bahwa manusia itu akan jadi manusia yang baik? Ada nggak? Koruptor itu seringkali keluar KPK senyum. Ini, itu koruptor. Ada yang pakai tasbih gitu. Tiba-tiba alim mendadak. Tiba-tiba alim alamah. Gus Bahak lewat. Khusyuk, itu senyum, ramah. Mungkin dalam hati mereka korupsi nggak apa-apa, yang penting senyum. Kan gitu. Jadi
Saya tuh sampai heran teman-teman. Harusnya manusia atau kita disebut sebagai makhluk yang ahsani takwim, diciptakan oleh Allah itu, harusnya kan kita sadar bahwa kita ini makhluk premium. Kita ini makhluk signature. Kita ini ciptaan paling unggulnya Allah. Dilengkapi akal, dilengkapi pikiran, punya logika, punya hati, punya jiwa, punya feel. Tapi untuk menuju satu output yang baik, kalau kata Mbah Nun, di kebudayaan Jawa kita dulu, di kebudayaan lama kita, nenek moyang kita nggak perlu Islam untuk berbuat baik. Kan begitu teman-teman. Kita nggak harus nunggu ada koridor agama turun untuk kita berlaku kepada jalan kebaikan. Jadi sesederhana itu bahwa Trapsila ini adalah bagian dari metodologi. Trapsila itu adalah konsep. Trapsila itu adalah tata cara, perilaku untuk menuju satu. Kalau saya bertanya, Mas Pram ini orang baik, Mas Pram ini orang yang punya tata krama. Kalau saya bertanya berikutnya, pada pertanyaan berikutnya, ukurannya apa Mas Pram dibilang sebagai orang yang punya tata krama? Lah, jawaban ini letaknya ada pada Trapsila, teman-teman. Kita nggak bisa hanya separuh memenggal satu peristiwa bahwa oh orang ini baik, jangan-jangan hanya di televisi baiknya. Oh orang ini baik, sering bagi-bagi sembako. Sembako Mas. Biasa. Saya itu adalah kaum warka'u ma'arroki'in. Jadi ini Allah barusan yang nyelipin, jangan lupa ngerokok. Rokoknya itu disedot. Kata Allah begitu barusan. Makanya ini Allah, sumpah ini. Allah ini ya, bentar Allah, saya tak ngomong dulu. Jadi pura-pura di televisi bagi-bagi sembako, terus ternyata tiba-tiba anaknya wapres, kan gitu teman-teman. Enggak, mas, saya enggak nyebut Jokowi, mas. Jadi kita ini serba diliputi, dipertontonkan dengan banyak kepalsuan, teman-teman. Kalau Mbah Nun ngomong Subosito itu menurut saya itu kalimat teguran Mbah Nun yang sangat lembut. Kalau kita yang berada di lingkar ibu kota, saya yakin Jakarta masih ibu kota, teman-teman. Saya nggak pas kalau ini kita hanya sekedar ngomong Subosito. Kita harus letakkan, kalau bahasa Mas Rizal tadi di awal, patrap tumraping sila. Jadi Trapsila itu adalah di mana kita berpijak. Di situ kita harus tentukan bahwa koridornya harus tepat, koridornya harus benar, koridornya harus baik, koridornya harus indah. Nggak bisa bahwa manusia memenggal satu peristiwa, apalagi yang hari ini ramai pada banyak kasus pencitraan. Jadi kita makin nggak tahu bahwa ukuran atau parameter seseorang melakukan proses Trapsila kebaikan terus menerus bertubi-tubi itu apa? Yang tahu kita. Maka kata Mas Pram di belakang tadi itu, kita nggak perlu capek untuk menilai bahwa orang itu baik atau buruk. Ya sudah, kembali ke dalam diri masing-masing. Yang penting bahwa kita sadar kita ini sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling premium. Minimal berangkat dari diri kita bahwa kita jangan hanya mengejar Subosito, tapi harus jelas letak koridornya, frekuensinya harus tepat, gelombangnya harus tepat untuk melakukan proses Trapsila untuk menemukan Subosito di ujung tadi itu. Jadi secara singkat mungkin itu Mas Rizal, sebelum nanti kita mungkin bisa saling respon dengan teman-teman. Untuk pengantar mungkin sementara itu. Terima kasih.